Tahun 2020, sebagian besar wilayah di Indonesia melangsungkan proses demokrasi untuk memilih kepala daerahnya masing-masing. Para calon kepala daerah mulai mempersiapkan bermacam-macam strategi sejak proses pendaftarannya di awal bulan September ini. Proses demokrasi ini lumrah, namun jika melibatkan calon incumbent atau keluarga calon incumbent akan menjadi polemik dengan kemungkinan besar akan melibatkan para aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN. Hal ini disebabkan ASN tergabung dalam lingkup kerja yang terorganisir, harus loyal pada atasan, dan rentan terhadap intimidasi kekuasaan. Ada banyak peraturan yang mengatur masalah netralitas tersebut, mulai dari UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 9 tahun 2015, UU nomor 10 tahun 2016, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004, PKPU nomor 16 tahun 2019, Perbawaslu nomor 6 tahun 2018, Surat Edaran KSN nomor B2900 KSN 11 2017, Surat Menpan RB nomor B71 M SM 000 2017. Kabupaten TTU yang tahun ini juga menyelenggarakan pilkada menurut pejabat Sekda Kabupaten TTU yang ditemui media usai upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kota Kepha Manado ke-98 menegaskan bahwa ASN di Kabupaten TTU dilarang terlibat dalam politik praktis. Resikonya bisa dipecat. Demikian penjelasan Franciscus Tilis, SIP, dalam wawancara berikut ini. Ya, itu nanti kita sesuai edaran yang terbaru dari Menpan, kemudian Mendagri, kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara, BKN dan Bawaslu Pusat, bahwa dasarnya ASN itu dilarang. Apabila ada laporan, kan nanti ada dibentuk tim itu melakukan kajian, apa yang dilakukan itu betul melanggar aturan, sesuai ada PP 53, ada Undang-Undang nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara, ada PP yang mengatur tentang manajemen ASN. Nah, kita akan pasang itu. Kalau memang terbukti bahwa itu salah, akan ditindaki, akan diberikan sanksi. Sanksi untuk pelanggaran terkait dengan keterlibatan ASN di dalam pilkada itu ada hanya dua, sanksi hukuman sedang dan hukuman berat. Jadi itu apabila ada laporan akan dilakukan kajian oleh tim berdasarkan aturan yang ada untuk kemudian apakah betul dia melakukan pelanggaran pasal berapa, dan kemudian kita akan jatuhkan hukuman. Jadi kita tim itu nanti menanti laporan ya, tidak berdasarkan hasil temuan sendiri seperti ada. Iya, misalnya ada temuan, ada masyarakat lapor, kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mensikapi laporan-laporan yang masuk. Maksudnya berarti hanya berdasarkan pada laporan, tidak dengan upaya sendiri. Upaya dari tim sendiri seperti temuan sendiri di medsos atau seperti apa? Iya, tim ini kan apabila dalam melakukan tugas lain dan menemukan ada ASN yang katakanlah mengajak masyarakat dan lain sebagainya, tentunya kita akan panggil untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Kita tidak menunggu saja, tapi apabila kita lihat sendiri pasti kita akan panggil. Kalau untuk Sekda Mutis itu yang itu hari sempat dilaporkan ke Bawaslu itu sejauh ini prosesnya seperti apa ya? Ya, sejauh ini untuk Sekda Mutis menurut hasil kajian Bawaslu bahwa itu tidak dikategorikan, tidak terbukti dia melakukan pelanggaran. Tapi Pak Sekda, ini sedikit kita mereview kembali, kan ada kemarin anak ASN yang diberikan sanksi itu mereka waktu itu tanpa temuan dari Bawaslu, tapi tim sendiri yang bekerja untuk memberikan sanksi kepada mereka ini. Jadi apakah tim yang dibentuk ini nanti ini kan bisa saja orang menganggap bahwa tim itu sistem tebang pilih. Mungkin faktor suka dan tidak suka, baru mereka memeriksa orang-orang lain, sedangkan yang lainnya tidak. Mungkin untuk menepis isu ini seperti apa ini upaya dari tim yang akan dibentuk ini seperti apa? Iya, jadi tim ini yang akan dibentuk ini yang pertama adalah ketika ada laporan. Kemudian ketika tim ini menemukan sendiri, nah, kita akan panggil, kita akan klarifikasi sesuai dengan ketentuan ada, karena tidak semua yang kita lihat itu salah. Hal senada ditegaskan oleh Komisioner KPUD Kabupaten TTU Lukas Neno Oki SPD dalam wawancaranya dengan wartawan Beta Butu News. Mengenai netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terutama di
Timur Tengah Utara tahun 2020 itu berdasarkan PKPU 4 pasal 68 itu ayat 2 itu mengatakan bahwa di dalam proses kampanye partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, kemudian ada pejabat BUMN, BUMD dan perangkat desa atau sebutan lain. Jadi dilarang melibatkan, sehingga untuk yang bentuk keterlibatannya seperti apa itu memang belum diperjelas. Apakah terlibat sebagai peserta kampanye juga dilarang atau memang terlibat sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye itu yang dilarang. Kemudian di Undang-Undang 10 2016 juga itu di pasal 70 itu juga hanya menyatakan bahwa pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan gabungan partai politik dilarang melibatkan. Jadi bentuk keterlibatan yang dilarang itu yang belum diperjelas di situ, sehingga kemudian itu mungkin diatur dalam peraturan lain oleh instansi lain yang mengatur soal netralitas ASN, ini PP 53 atau PP 42 itu yang mengatur soal itu. Kalau di peraturan KPU dan undang-undang pemilihan kepala daerah itu yang diatur sejauh ini hanya itu, dilarang melibatkan. Bentuk keterlibatan yang melanggar itu yang belum diatur secara detail. Mudah-mudahan ke depan ada edaran terbaru yang menjelaskan lebih detail soal keterlibatan ASN yang dilarang dalam kegiatan kampanye pasangan calon nanti. Mungkin itu saja. Ada 7 poin larangan yang dikeluarkan Bawaslu bagi seluruh ASN seperti ASN. Dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mengunggah like, komen, serta menyebar luaskan visi dan misi calon kepala daerah melalui media sosial, dilarang menjadi jubir dalam pertemuan parpol, dilarang foto bersama calon, dilarang mendekati parpol terkait pengusulan dirinya atau orang lain menjadi kepala daerah, dilarang menghadiri deklarasi calon dengan atau tanpa atribut tertentu. Berikut penjelasan Ketua Bawaslu Kabupaten TTU Martinus Kolor mengenai hal tersebut. Baik, terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, ya, itu diatur dalam Bawaslu nomor 6 tahun 2018. Nah, jika kemudian ditemukan atau adanya laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas, di mana ASN itu terlibat aktif saat kampanye ataupun kemudian mengikuti deklarasi, ya, atau terlibat di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik, ya tentu langkah pertama kita lakukan itu melakukan pencegahan, ya, tapi kemudian kalau tidak diindahkan proses pencegahan itu, maka kita lakukan penindakan, ya. Nah, penindakan itu kita merujuk pada PP 42 tahun 2004, lalu PP 53 tahun 2010, kemudian Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, itu.